Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengelolaan pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran pengawasan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebelum ke materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wafada Pipah. Saya Nindya Fadila. Saya Diva Fauzia. Saya Radani. Dan untuk materi yang pertama saya serahkan kepada Nindya. Jadi peran pengawasan itu ada dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Jadi pengawasan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya yaitu peran pengawas. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan prestasi siswa. Jadi pengawas itu membantu guru memperbaiki pembelajaran agar hasil belajar itu semakin baik. Yang kedua yaitu pengawas lebih kreatif dan inovatif. Jadi pengawas mendorong penggunaan cara-cara baru yang lebih efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu konsultan pendidikan. Jadi pengawas itu memberi nasihat pimpinan supaya belajar itu lebih maksimal. Terus yang keempat, sebagai konselor dapat membangun suasana kerja yang positif. Jadi pengawas menciptakan hubungan kerja yang nyaman agar guru semangat dalam bekerja. Yang kelima yaitu menjadi penyemangat semua warga sekolah. Jadi pengawas memberi motivasi dan dukungan sehingga seluruh warga sekolah merasa dihargai. Selanjutnya itu ada menurut para ahli yaitu Dharma. Beliau menjelaskan tentang bagaimana peran pengawasan, yaitu meliputi konseptual. Konseptual itu di mana adalah pengawas menyusun konsep, arah, dan kerangka berpikir. Lalu programmer, yang dimana mereka merancang program pengawasan. Yang ketiga, mereka sebagai komposer, mereka menyusun alat bantu yang diperlukan. Lalu sebagai reporter, pengawas melaporkan hasil pengawasan secara sistematis. Lalu sebagai builder, pengawas sebagai pembina untuk meningkatkan kemampuan guru. Lalu sebagai supporter, pengawas memberikan dukungan moral, profesional, dan teknis. Lalu sebagai observer, pengawas melakukan observasi terhadap proses pembelajaran, administrasi, dan kinerja guru. Lalu sebagai user, mereka menggunakan data hasil pengawasan untuk mengambil keputusan. Lalu tugas mereka di lapangan yaitu sebagai koordinator. Mereka mengatur tugas, staf, dan program pembelajaran. Lalu sebagai konsultan, pengawas membantu para pengajar dengan masalah yang mereka hadapi. Lalu terakhir sebagai pengawas, mereka sebagai pemimpin kelompok, lalu penilai yang mengukur keberhasilan suatu pembelajaran. Terima kasih. Lalu ada upaya untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan merupakan inti dari agenda pendidikan nasional saat ini. Meningkatkan standar dari agenda pendidikan untuk keunggulan pendidikan adalah pekerjaan yang besar serta membutuhkan upaya bersama antara negara dan warga negara. Hal ini disebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Glassman, Naidoo, dan Wood, yaitu communities can mobilize to address successfully the access issue, improving quality in the classroom environment in children learning, in support for teachers on the job is slower for difficult process. Dengan konsep ini, masyarakat dapat bergabung bersama untuk memecahkan suatu masalah akses yang meningkatkan suasana kelas, pembelajaran siswa, bantuan guru, dengan tugas-tugas yang lebih mudah dan prosedur yang lebih menantang. Selanjutnya ada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menguraikan standar nasional pendidikan yang mencakup bidang-bidang. Yang pertama itu ada isi.
Nah, isi ini mengatur apa saja materi dan kompetensi yang harus dipelajari. Yang kedua ada proses. Proses ini bagaimana pembelajaran seharusnya dilaksanakan. Terus ada kompetensi kelulusan. Ini menjelaskan kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan. Lalu ada pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini mengatur kualifikasi, kompetensi serta tugas guru dan tenaga kependidikan agar berjalan baik. Lalu ada standar sarana dan prasarana. Nah, di sini menetapkan kebutuhan minimal fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpus, laboratorium, dan alat pembelajaran. Lalu ada pengelolaan, mengatur cara sekolah dikelola, termasuk perencanaan, pelaksanaan program, serta pengawasan agar berjalan efektif. Lalu ada pembiayaan. Pembiayaan ini aturan mengenai perencanaan dan penggunaan dana pendidikan. Terus ada penilaian pendidikan. Nah, ini mengatur cara menilai hasil belajar siswa secara objektif. Pendidik, pengawas, dan anggota staf pendidik lainnya memainkan peran penting dalam meningkatkan standar kualitas pendidikan secara keseluruhan. Menurut Mulyasana, sumber daya pendidikan yang baik merupakan salah satu dari sekolah banyak komponen dalam upaya memberikan pengajaran yang berkualitas tinggi. Kedua, persiapan pembelajaran yang efektif. Ketiga, kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan. Keempat, pendidik yang unggul merupakan fondasi sekolah yang hebat. Hanya itu penjelasan dari kelompok kami materi tentang peran pengawasan pendidikan melalui media poster. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.